menyampaikan ya pokok-pokok penting yang menjadi pengantar beliau pada hari ini. Maka saya akan menyampaikan ya beberapa pointer yang menjadi catatan awal dalam hari ini, dalam diskusi kita hari ini. Indonesia memiliki semboyan Unity in Diversity. Ya, kita kenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Atau dalam konsep yang lebih spesifik, ya satu dalam keberagaman. Ya, karena kita mengutip hasil riset di tahun 2002 yang lalu bahwa ada kasus intoleransi yang mengalami tren peningkatan jika dibandingkan 5 tahun terakhir. Berarti ya pada tahun 2017 yang lalu. Nah, kasus teratas terkait dengan ya intoleransi itu adalah pendirian rumah ibadah, ya penolakan ceramah serta ya penodaan agama dan pelanggaran kebebasan beragama. Nah, menariknya juga dari hasil pemantauan lembaga riset yang lain, ya imparsial, ya sepanjang tahun 2022 terdapat 25 pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan menjalankan keyakinan yang dianut oleh masyarakat. Dimulai tadi seperti perusakan rumah ibadah, ya, perusakan atribut keagamaan, serangan terhadap kelompok keluarga yang berbeda agama, penyegelan tempat ibadah, pengucilan masyarakat, serta larangan beribadah. Nah, ragam kasus ini ya seharusnya menjadi cambuk sadar bagi seluruh elemen, ya bagi pemerintah maupun masyarakat. Ini 3 hal ini yang sudah kita identifikasi dan kita memberikan statement bahwa ini adalah 3 dosa besar bidang pendidikan. Ini 3 hal ini yang harus sama-sama kita tangani, harus sama-sama kita hapuskan. Untuk apa? Untuk kita bisa menciptakan pendidikan yang berkualitas bagi semua. Belajar saya lebih mudah untuk melihat yang visualnya. Nah, dari hal itu aja kita sudah tahu bahwa keberagaman itu emang tidak dapat dielakkan. Keberagaman itu adalah hal yang mutlak. Jenis kecerdasan juga berbeda-beda. Ada yang secara bahasanya lebih baik dibandingkan dengan matematikanya, gerak tubuhnya, interpersonal, dan juga musikalnya. Seperti saya, mungkin saya tidak memiliki bakat untuk di musikal gitu. Misalnya suara vokal juga tidak memiliki suara yang bagus, tapi mungkin saya memiliki kemampuan di hal yang lain, dan itu adalah hal yang wajar. Jadi kita harus mengajarkan anak didik kita untuk siap atas perubahan. Kalau dia tidak mencintai keberagaman, ya endingnya akan kesulitan beradaptasi terhadap perubahan. Kesulitan dalam bekerja sama itu juga jelas gitu. Mungkin akan ada kalau tidak mencintai keberagaman, mungkin hanya ingin bekerja sama dengan orang-orang yang dikenalnya saja, orang-orang yang satu suku dengan dirinya saja, orang-orang yang satu hobi dengan dirinya saja, orang-orang yang memiliki pandangan sama dengan dirinya saja. Nah, endingnya pergaulannya tidak keluar. Juga ada pencegahannya. Karena kalau misalnya hanya penanganan saja, kita kayak pemadam kebakaran, nggak akan pernah selesai. Nggak akan pernah selesai, Bu Bapak. Ada kasus di sini kita turun, aduh nggak akan kuat deh kami. Kemendikbudristek nggak akan kuat. Kita harus kolaborasi. Concern kita di sini berarti pada siang hari adalah intoleransi kan. Oke, setidaknya kita sudah memiliki satu frekuensi yang sama nih. Bahwa kita concern terkait seperti apa langkah kita ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi artinya di sini ada pasal yang tidak boleh seorang pun menjadi sasaran diskriminasi oleh negara, lembaga, kelompok, atau individu atas dasar agama dan kepercayaan. Lalu kemudian di mana di pasal 2 dikatakan, toleransi pada tingkat negara membutuhkan undang-undang, penegakan hukum, proses peradilan, dan administrasi yang adil dan tidak mutlak. Sebenarnya rumusan yang saya pikir sangat dasar bagaimana sifat atau sikap toleransi. Kan bagaimana Kemendikbud misalnya berkutat di 3 dosa besar. Kejahatan seksual, kemudian termasuklah kekerasan dan lain sebagainya. Nah, sikap-sikap seperti ini tentu akan kita lihat bahwa kalau bicara tentang perubahan sikap, maka pada saat di suatu masyarakat terjadi perubahan yang harusnya memiliki toleransi yang baik menjadi intoleransi, maka intoleransi ini akan menjadi mengalami metamorfosa terhadap sikap diskriminatif.
yaitu pendidikan dan pelatihan akan mencakup semua aktivitas pendidikan dan pelatihan, informasi, peningkatan kesadaran, dan kegiatan belajar yang bertujuan untuk memajukan penghormatan dan kepedulian universal terhadap semua aspek HAM dan kebebasan fundamental, sehingga dengan demikian berkontribusi antara lain bagi pencegahan pelanggaran dan penodaan hak asasi manusia. Harusnya kurikulum terkait pendidikan, maka nanti di rekomendasi juga akan masuk terkait bagaimana pendidikan HAM itu bisa menginternalisasi dalam kurikulum pendidikan mulai dari pendidikan usia dini sampai kemudian misalnya di perguruan tinggi. Kalau kita bicara toleransi dan bagaimana kemudian itu masuk ke dalam regulasi perda misalnya secara spesifik, sehingga kemudian pemerintah daerah terutama di daerah-daerah yang angka intoleransinya cukup tinggi, tentu ini menjadi target. Organisasi saja sudah berbeda. NU bisa teriak-teriak gitu ya dalam wiritan gitu, sementara Muhammadiyah diam-diam saja gitu ya, anteng saja gitu. Dan kita kan nggak bisa mengatakan kemudian NU itu menganggap Tuhan budek gitu ya, nggak begitu juga gitu. Dan Muhammadiyah kemudian diam-diam saja yang setelah sholat itu lebih memilih untuk mengeningkan cipta, ya nggak begitu ya, begitulah perbedaan di organisasi keagamaan itu. Jadi jangankan beda agama, beda organisasi keagamaan, pasti cara dia berinteraksi dengan Tuhan dalam bentuk ritus-ritus keagamaan itu pasti berbeda, dan itu dalam bukunya Bertens disebut sebagai ajaran agama non etis. Tapi dalam survei kita pada aspek yang etis sekalipun kita bisa melabeli yang lain itu sebagai kafir gitu ya, sebagai sesat dan seterusnya, menyimpang. 69,6% karena melihat yang berbeda dalam peribadatan, mereka dengan gampang melabeli yang lain itu sebagai sesat atau. Tapi ini terjadi di sekolah-sekolah negeri yang fasilitasnya itu dibangun dari pajak rakyat yang beraneka ragam itu. Bukan hanya dari satu keagamaan tertentu, tapi ketika tanya apakah saudara setuju atau tidak setuju, jika semua siswa-siswi yang berbeda agama dengan saudara itu menggunakan fasilitas sekolah untuk merayakan hari keagamaan, ternyata 13,5% dari mereka itu tidak setuju fasilitas sekolah dipakai untuk perayaan hari keagamaan yang berbeda. Satu cara untuk memanage struktur itu agar drainase emosi itu bisa dikelola dengan baik, tidak muncul misalkan bullying, tidak muncul kekerasan, tidak muncul saling curiga, dan lain sebagainya. Maka setiap sekolah itu, hemat saya, harus memiliki statuta yang spesifik berdasarkan visi dan misi sekolahnya itu. Itu penting sekali, bukan hanya menyalahkan siswanya, gitu, tiba-tiba siswanya dianggap intoleran begitu, tapi orang tidak pernah meriset gurunya. Nah, sekarang yang diriset itu kenapa harus guru agama? Menurut saya, kalau soal perilaku intoleran itu semua guru bidang studi bisa jadi intoleran gitu. Nah, ini ada aspek unfairness di sini gitu loh, yang menurut saya harusnya di situ masuknya gitu, riset-riset itu, ya kan? Jadi siapa bilang kalau guru biologi tidak bisa diskriminatif di dalam kelas, misalkan gitu, atau guru kelas tidak bisa diskriminatif terhadap anak-anak. Nah, ini kan soal perilaku guru itu kan perlu diasah terus ya. Jadi capacity building guru itu harus bisa dipastikan itu berjalan di setiap sekolah. Nah, ini yang saya kira harusnya itu yang harus diintervensi oleh Kemendikbudristek itu. Jadi membuat mappingnya secara betul, peta psikologis guru itu misalnya gitu. Jadi roadmap terhadap kemampuan psikologis guru dalam mengajar itu perlu dipetakan.